Halo, Sobat, dalam video ini saya akan membahas tentang tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam video ini mengenai singkat biodata Insinyur Soekarno, kehidupan pribadi Insinyur Soekarno, perjalanan politik Insinyur Soekarno. Biodata Insinyur Soekarno. Nama lengkap, Insinyur Soekarno. Nama panggilan, Bung Karno. Nama kecil, Kusno. Tempat, tanggal lahir, Surabaya, 6 Juni 1901. Agama, Islam. Nama istri, Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger. Kehidupan pribadi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke LS yang setara dengan sekolah dasar, SD, yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogereberger School, HBS, di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di LS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayah, Haji Umar Said Cokroaminoto atau H.W. Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno Mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat, seperti Dr. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi National Indische Partij saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus dan tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Menurut Prof. Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo,
serta gelar insinyur dari daerah lainnya. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI, Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri. Berbicara soal biografi Soekarno tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya. Kebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa Ngoko dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partino kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Volders karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh, hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 Soekarno baru kembali dibebaskan. Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarnolah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional.